Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan di tengah adanya COVID-19 ini. Kita masih bersyukur sejauh ini kita ada sebagaimana kita ada berkat kasih karunia Tuhan. Terlebih di minggu tanggal 7 ini adalah awal di bulan Juni. Kita bisa hadir dan kita ada sebagaimana kita ada, semua berkat kasih karunia Tuhan. Dan melalui pada hari ini kita akan melakukan ibadah kita yang akan dilayani oleh pendeta jemaat kita, Pendeta Ibu Tuti Margareta Mendrava STH. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari sejenak kita lakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurih ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang kekasih, mari kita akan mulai ibadah kita. Dari manakah datang pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, sebab Ia adalah sumber damai sejahtera menyertai saudara sekalian, dan Tuhan senantiasa memberikan kita kedamaian. Amin. Baik Bapak Ibu, pembacaan hukum Tuhan untuk kita semua. Di sini kami akan membacakan untuk kita dan Bapak Ibu silakan disimak dalam hati masing-masing. Pembacaan hukum Tuhan diambil dari Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 8. Bunyinya demikian. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng, telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Puji Tuhan. Untuk merespon pembacaan hukum Tuhan, mari Bapak Ibu kita bernyanyi yang terambil dari NKB nomor 204 ayat 1, di dunia yang penuh cemar.
yang penuh cemar sedang bersamamu. Hiduplah sereh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya marilah kita menghadap Tuhan sambil mengakui bagi dosa serta memohon pengampunan dosa daripadanya. Untuk itu diberi kesempatan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk berdoa dalam hati sejenak sambil diiringin musik. Ya Allah yang maha besar, yang bertatah di dalam sorga, dan yang tidak menolak orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami menghadap hadirat-Mu. Karena kami mempunyai banyak dosa, kami sering melanggar titah-Mu. Bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini, kami tidak luput dari berbuat dosa, seperti pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami sehari-hari banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak sanggup menghitung betapa banyaknya dosa-dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Berilah kami pengampunan dosa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Baharulah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selamanya Ia menendam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Tuhan beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, yang terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 13 sampai 16. Di sini kami bacakan untuk kita dan Bapak Ibu mengikutinya dalam hati. 2 Tesalonika 3 ayat 3 pasal 13 sampai 16. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Jemaat dipersilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai dan mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita bernyanyi dari NKB nomor 164 ayat 1, Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kita yang mengisi hidupku. Jemaat yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinannya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Shalom. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat pertama hingga ayat yang ke-11 yang sudah ditentukan oleh Sinode GNKP Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop kita, kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbungkan pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sedemikian jauh firman Tuhan yang
telah kita baca, yang berbahagia kita yang mendengar dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu Bapa. Tetapi logika kami tidak dapat menjangkau kedalaman firman-Mu. Kami mohon kuasa daripada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus beroperasi dalam hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami, memaknai dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang penuh keterbatasan, ketidaklayakan dan ketidakmampuannya, pakai lidah mulut bibirnya, biarlah ia dapat menyampaikan sabda firman seturut akan kehendak-Mu di dalam bahasa yang sangat sederhana. Berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Salam. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hampir 3 bulan kita beraktivitas di rumah, beribadah dan melakukan berbagai persekutuan juga dari rumah melalui media online, dan tidak lama lagi pemerintah akan melonggarkan aturan PSBB. Namun apakah semua kegiatan akan kembali seperti sedia kala? Tidak ada yang dapat menjaminnya. Yang menjadi topik atau tema kepada kita di awal bulan Juli ini mengatakan kepada kita, Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang berani memastikan kita akan kembali ke situasi yang normal seperti sebelum pandemi COVID-19, termasuk apakah kita bisa ke gereja lagi? Apakah kita bisa menghadapi situasi yang baru, the new normal? Gereja akan menghadapi banyak tantangan. Bagaikan kita beradaptasi dengan ini semua, kita diminta untuk bersahabat. Ya, bersahabat. Yang penting kita menjaga diri, menjaga kebersihan, mengikuti aturan pemerintah. Kita beradaptasi. Dan untuk memahami kondisi kita selama 3 bulan ini, ternyata Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kemampuan. Sebab Ia adalah sumber berkat damai sejahtera Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus, berkat damai sejahtera Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Orang yang taat kepada Tuhan bukan berarti tidak kekurangan. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti perjalanan hidupnya mulus. Orang yang tekun di dalam doa bukan berarti tidak mengalami masa-masa sulit. Di dalam setiap pergumulan, terlebih dengan kondisi dunia saat ini, yang sering sekali mencekam, sering sekali mengkhawatirkan kita, bahkan mungkin mengerikan kehidupan ini. Ada yang mati mendadak, hanya memikirkan masalah COVID. Masalah COVID serahkan aja ke dalam tangan Tuhan. Yang penting ingat bahwa berkat damai sejahtera Allah. Ada berkatnya, ada damai sejahtera, ada kelimpahan. Yang penting Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Saudara-saudara yang kasih, ingat dan percayalah akan satu hal yang pasti, bahwa bersama dengan Tuhan itu selalu ada pengharapan. Bahkan pengharapan yang memberikan kita kelepasan, yang memberikan kita kebebasan, yang memberikan kita kemerdekaan dan kemenangan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan satu hal lagi yang luar biasa, Ia mengatakan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong orang yang takut akan Dia. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara dan saya. Ternyata kita sudah sampai di bulan Juni. Tidak ada lagi kematian massal, yang ada pertobatan massal. Badai pasti berlalu. Tuhan menolong kita. Dan Tuhan tidak pernah habis cara untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ia ada selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, bergembiralah
karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera yang secara terus menerus. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika yang kita baca tadi, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dalam segala hal, kepada kamu Tuhan menyertai kamu. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Grace adalah wanita yang sangat istimewa. Satu kata terlintas di dalam benak saya saat memikirkan tentang dirinya Grace. Ada berkat damai sejahtera. Kita boleh melihat ekspresi yang tenang dan sangat teduh pada wajahnya. Sangat jarang berubah sepanjang 6 bulan. Ketika kita boleh mendengarkan kesaksiannya. Walaupun suaminya didiagnosis mengidap penyakit langka. Dan kemudian dirawat di rumah sakit. Saat suster bertanya kepada Grace, apa rahasia dari damai sejahtera Allah? Ia menjawab, itu bukan sebuah rahasia, tetapi seorang pribadi, Yesus yang hidup di dalam kehidupanku. Berkat damai sejahtera yang memberikan aku kekuatan. Tidak ada alasan lain. Bila menjelaskan ketenangan yang saya alami di tengah pergumulan ini. Mencari Yesus berarti menerima berkat sumber damai sejahtera Allah. Rahasia dari damai, berkat damai sejahtera terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Bukan hanya saat kita butuh, kita baru mencari Tuhan. Tetapi setiap saat, setiap kita mendenguskan nafas kita. Melalui Kidung Jemaat 64 tadi. Kita boleh melihat semua memuji-muji Tuhan. Semua melantunkan kidung pujian. Bahkan ombak gelombang bernyanyi untuk memuji damai sejahtera. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Di dalam damai sejahtera kita mendapatkan berkat-berkat anugerah. Berkat damai sejahtera Allah menjadi nyata. Hal-hal seperti penyakit, kesulitan, keuangan atau bahaya lainnya. Kita sedang menghadapi yang belum tentu kapan terselesainya COVID-19 ini. Hidup memang keras. Masa ini kita sedang digoncangkan dengan COVID-19 ini. Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berkat damai sejahtera Allah meyakinkan saudara dan saya. Sebab Allah yang memegang, Allah yang menjamin setiap kehidupan anak-anaknya. Asal kita senantiasa bergantung kepadanya. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Pernahkah saudara mengalami berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan kemahakuasaan yang ada di dalam dunia ini? Apakah saudara memiliki keyakinan iman bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu di dalam dunia ini? Pesan yang disuarakan oleh Daud di dalam Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Kepada Tuhan yang mulia dan kuat. Daud mengalamatkan penyembahannya ini kepada Tuhan. Kemuliaan dan kekuatan Tuhan digambarkan dengan ketujuh suara Tuhan. Yang menggunturkan di atas segala ciptaannya. Ayat 3 dan 9 sampai 9 yang menegaskan betapa sempurnanya kemuliaanmu dan kekuatan Tuhan. Daud menyembah dengan kekudusan. Daud menyadari bahwa Allah yang ia sembah bukanlah Allah yang sembarangan. Karena itu ia tidak ingin menghampirinya dengan sembarangan. Melainkan dengan apa? Dengan kekudusan. Jagalah kekudusan kehidupanmu.
Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Janganlah cemari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan? Penyembahan kita kepada Tuhan sama seperti saat kita ke gereja. Atau penyembahan kita di rumah ya biasa-biasa aja. Toh kan bukan di gereja, di rumah. Saudara-saudara yang kasih, adakah kita menjaga kekudusan hidup kita? Menyembah Dia. Membesarkan namanya. Atau kita sembarangan menyembah karena kita tetap hidup di dalam dosa. Roma 12 ayat 1 kata Paulus mendorong kita. Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan kalau tidak menyembah dengan kekudusan. Sembahlah Tuhan karena pribadinya, bukan hanya karena perbuatan baiknya. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin hidup di dalam damai sejahtera Allah sangat indah. Asalkan kita mau tetap tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia, maka Dia di dalam kita. Dan minta Allah apa saja yang kau kehendaki. Jika Bapakku berkenan, engkau akan mendapatkannya. Walaupun saudara dan saya merindukannya. Tetapi Tuhan menginginkan hati kita. Agar hati kita ini dapat merasakan berkat damai. Bukan seluruh dunia ingin hidup dalam damai. Bukan dalam pergolakan. Namun kita yang mau dan yang telah mendapatkan berkat damai sejahtera, mari kita transfer, kita bagikan. Ada satu kebenaran, orang tidak bisa mengalami damai sejahtera yang dirindukannya tanpa menerima Raja Damai. Tanpa Yesus engkau miliki, engkau tidak dapat memberikan damai kepada sesamamu. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Damai sejati hanya ditemukan oleh mereka yang telah dipulihkan, yang sudah diperbaharui, yang sudah hidup di dalam Roh. Sebelum manusia hidup di dalam Roh, hidup dalam kedagingan, ia tidak mendapatkan berkat damai sejahtera Allah. Oleh sebab itu, mari kita mau senantiasa mengingat berkat damai sejahtera Allah. Kita dipulihkan kalau kita mendapatkan berkat damai sejahtera Allah. Hubungan kita dengan Tuhan lewat kelahiran baru. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tercipta dalam kehidupan kita. Berkat damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, berkat damai itu salah satu dari banyak berkat rohani yang dijanjikan pada orang percaya. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu. Kita baru merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Setelah ia pergi, ia datangkan roh penolong kepada kita. Sangatlah jelas jika kita ingin memiliki berkat damai, kita tidak mencarinya di dalam dunia, tetapi kita harus datang menerima Yesus Kristus dalam hati kita. Berkat damai adalah pemberian dari Allah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan mengatakan, kita berjalan dalam damai sejahtera. Meskipun badai hidup mengamuk di sekitar kita. Tapi jangan takut. Berkat damai sejahtera Allah. Istilah penghuni sorgawi lebih tepat bisa diterjemahkan menjadi anak Allah. Di dalam Mazmur 29 adalah pujian kepada Allah yang bertahta melampaui segala apapun di alam ini yang dia ciptakan. Baik di bumi maupun di atas langit. Hanya Allah yang layak menerima segala kemuliaan dan hormat baik di bumi maupun di sorga. Itu adalah kedaulatan Allah. Tuhan menyatakan kedaulatannya atas segala makhluk. Suara Tuhan melambangkan kuasanya yang dahsyat seperti bunyi guru yang mengerikan, yang membuat setiap ciptaannya tidak dapat tahan menghadapinya. Alam tidak dapat menghadapi kemahakuasaan Allah.
air yang besar, air bah di bawah kendali Allah. Di dalam kepercayaan yang bukan Israel, air melambangkan kuasa kehancuran. Air melambangkan kekacauan. Oleh sebab itu, melalui perikop kita diingatkan untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Sepanjang hidup kita, senantiasa diingatkan supaya kita mau memuliakan Tuhan. Syair nyanyian semacam ini. Sebab dewa-dewa juga memuji dan tersebut mau memuja-muja Tuhan. Oleh sebab itu di Timur Tengah, pemujaan dewa-dewi di Timur Tengah kuno, maka akan terdapat banyak juga kemiripan. Oleh sebab itu Daud menekankan supaya kemuliaan kebesaran hanya kepada Allah. Kuasa yang ada di tengah dunia ini penuh dengan kekacauan. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang senantiasa berdaulat dan menerima otoritas dari Tuhan, kita senantiasa menerima rahmat berkat kedaulatan di dalam kehidupan kita. Jangan takut, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Berkat damai sejahtera mau tinggal di dalam hidup kita, asalkan kita mau membuka pintu kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang menjadi ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 29 ayat 11. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Aminkan dan imani bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati. Memberikan kekuatan, sudah Ia berikan kekuatan, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas sabda firman yang Engkau percayakan kepada kami di awal bulan Juni ini. Ada berkat damai sejahtera yang senantiasa mau bersama dengan kami, agar kami tetap menyatakan kepada dunia dan memuji, melantunkan kebesaran kemahakuasaan, agar kami hidup kudus sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kepada setiap anggota jemaat, kepada Bapak Ibu saudara-saudari, untuk saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih kita sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga kita bisa memasuki awal bulan Juni pada hari ini. Untuk itu, walaupun kita beribadah saat ini hanya melalui audiovisual, namun tidak membatasi atau mengurangi rasa ucapan syukur kita yang berupa juga dipersilakan kepada jemaat, Bapak Ibu saudari, bila ingin menyampaikan rasa ucapan syukurnya baik melalui persembahan syukur, persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat menyalurkan atau bisa ditransfer melalui Bendahara Gereja GKP Indonesia Jemaat FNI Jakarta yang tertera di bawah ini atas nama Ibu Yasumasi Italauli, nama Bank BNI di nomor 0008579282. Baik, sebelum kita mengambil persembahan, mari kita baca firman Tuhan yang dikutip dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang bunyinya demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil edaran list atau sambil persembahan diedarkan, mari kita bernyanyi dari NKB nomor 196 ayat 1, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak
kunjung lenyap, yang tidak diri dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Jemaat yang kasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah kebesaran kasih setia Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami waktu untuk kembali mau menapaki kehidupan di bulan Juni. 1 bulan lamanya Engkau bersama-sama dengan kami di dalam segala hal. Engkau izinkan kami alami, dan kami tahu bahwa tangan Tuhan dan cara Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh akal logika kami manusia. Kami memuji, memuliakan berkat damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh berdiri. Kami boleh menjalani kehidupan ini semua semata-mata hanya karena anugerah kebesaran dari kasih Yesus Kristus. Kami tahu itu bukan karena gagah perkasa kami, semata-mata hanya karena pimpinan dan campuran tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan hidup di bulan yang baru ini, Bapa. Mari Engkau akan campur tangan. 1 bulan lamanya Engkau bersama-sama dengan kami dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam sukacita, dan dalam kekhawatiran, kecemasan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ternyata terbukti bagi kami, Engkau menghantarkan kami di bulan yang baru, di bulan Juni ini. Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kami. Karena Tuhan mengatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Oleh sebab itu Bapak, kami mau berdoa untuk Jemaat Epifanias Jakarta. Kami mau berdoa dalam keberadaan mereka, dalam kemelut yang sedang mereka hadapi. Tuhan, biarlah Tuhan yang mau terus mendampingi mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di distrik 28 ini. Kami mohon agar Tuhan yang mau campur tangan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa berjalan di depan kami. Kami mengikuti langkah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau berdoa untuk Sinode GNKP Indonesia. Seluruh para pendeta, bahkan guru-guru jemaat, majelis Tuhan. Para ketua komisi, biarlah Tuhan yang mau melengkapi mereka. Kami mau bersyukur karena campuran tangan Tuhan. Kami boleh melanjutkan kehidupan. Kami mau berdoa khususnya untuk saudara sekasih kami yang sedang berbaring rumah sakit. Kami mau berdoa untuk tim dokter Bapak. Mereka ada di garda ke depan Bapak, para suster, para juru rawat Bapak. Yang mungkin mereka juga meninggalkan keluarga mereka demi pengabdian mereka, karena Engkau telah mengutus mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hiburkanlah ya Bapak, hiburkanlah umat-Mu Bapak. Berikan kepada mereka keteguhan iman agar mereka tetap berjalan seturut kehendak-Mu. Kami serahkan Presiden, Wakil Presiden, lengkapi mereka Bapak. Polri Bapak, biarlah Tuhan yang mau memperlengkapi mereka. Biarlah mereka mau menjalankan tugas tanggung jawab sesuai seturut kehendak-Mu. Dan orang-orang yang tidak baik hati, yang ingin mau mengacaukan, yang ingin mau mencari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, di dalam nama Yesus urungkan niat mereka Bapa. Biarlah Tuhan yang mau mendatangkan mereka supaya mereka hidup dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami, doa syafaat kami, doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan menerima rahmat berkat anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bernyanyi dari NKB 212, sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Shalom, Tuhan berkati. Yahoo.